Jadi ini air bukan air sembarangan gitu. Betul. Air yang sudah didoakan. Betul. Sakti berarti. Sakti gitu. Betul. Khasiatnya? Antum bisa Khasiatnya? dimudahkan duduknya, dimudahkan kaya, dimudahkan Kalau gitu gini aja. Kita satu bumi ini datang ke tempat situ. Semua nggak ada yang miskin berarti kaya semua. boleh. Dan itu nggak logis. Nggak logis apa pula nggak logis? Udah. Tunggu lo, antum Mau ketika kaya kerja lah minum air. Minum air semua orang mau minum air. Udah. Tapi di negara kita ini bisa dibodohi dengan isu-isu agama. Karena sefanatiknya kita, isu-isu agama itu harum, artinya tumbuh mekar walaupun dibumbui dengan kebodohan. Iya, karena kurangnya literasi. Kurangnya literasi, kurangnya dekat dengan ilmu itu. Hanya modal ikut-ikutan, hanya modal Kata ini, kata itu. Oh, si fulan demikian, si fulan demikian. Rame. Hanya modal nenek moyang rame ngantri. ikut-ikutan. Nah, itu bahaya sekali. Udahlah sini airnya tuh. Jalan kasih jalan. nanti apa ya? Apa lagi? Nggak ada lagi. 10 juta. Habib. Afif. Oh, dari mana, Beb? Dari masjid. Oh, ya. Hati-hati. Ngapain kalian? Kita tuh menghargai Habib Menghargai, lewat. Astagfirullahaladzim. Nggak segitunya. Loh. Kita kan harus Itu harus apa namanya? tunduk. Memuliakan seorang Memuliakan guru. seorang guru. Gawat kali orang nih Bang Bin. Iya, Antum betul. kadang-kadang serba salah, bro. Nyembah-nyembah gitu. Bukannya bagi kita tuh jatuhnya menghargai. Ya Rabbi, Cium Bang tangannya kan Padi. gini aja bisa. Kenapa? Kan dia guru-guru, dia ilmu tinggi loh daripada kita. Ini Kenapa berlebihan harus- ini, gulu. Enggak loh. Kenapa harus balik-balik tangan cium-cium gitu? Namanya seorang guru ilmu tinggi Ini loh. besok-besok antum cium juga kaki ini. Oh, jelas. Allah musta'an, la ilaha illallah. Lah kenapa? Aduh. Kenapa? Dulu Rasulullah SAW itu Larang kita. melarang kita untuk mengkultuskan seseorang itu melebihi kapasitasnya. Karena kepada siapa kita hanya boleh bersujud. Jadi gini. Kita Nggak, pertanyaan dulu, siapa? Tunggu dulu. Kita tuh harus nih. menghargai orang yang berilmu. Betul. Salah satu menghargai itu ketika dia lewat kita salam. Iya, betul. Salam Kita tadi. salam. Atau apa salah kita salam? Salam. Nah, ya udah, salam dianjurkan enggak? Ya, Itu menggugurkan dianjurkan. dosa enggak? Hah? Betul. Ya itu, apalagi Tapi menundukkan kepala itu berdosa enggak? ini untuk orang berilmu, untuk guru kita, Habib Guru. kita. Iya, Enggak berlaku itu larangan ya kalau sama guru. Maksud ana, Nabi itu ya, Nabi. Ini kita bercontoh. Inti nggak mungkin menolak Iya, Nabi kan? iya. Iya betul kan. Anda Jangan langsung berlebihan, berlebihan itu nih, dia. biar nggak ini. Nabi itu bahkan melarang seseorang itu berdiri ketika datang orang. Paham nggak? Kita lagi duduk nih kan. Terus datang orang nih. Datang orang misalnya datang, kita menyambutnya dengan berdiri. Loh. Itu Nabi bahkan melarang loh. Ada hadis ya. Terlebih lagi seperti kalian mencium-cium tangan gitu. Jadi Tapi kan gini, dia guru kan, bukan orang biasa. itu loh. jadi gini, itu Cium tangan pun salah. termasuk adat. Ada. Kami Jadi diajar gini, gitu. Di Ada. tunggu dulu. Orang mana tuh? Setiap negara itu kan berbeda-beda. Ya. Cara penghormatannya berbeda Ya. kan. Berarti Islam Ada- Arab, Islam Indo beda dah. Bukan. Kalau kita tengok di pemerintah ketika orang berkunjung ke Indonesia kan ada yang salam. Ya. Kalau di Korea tuh di Jepang mah gini ya. Ya, Gimana? gini. Istilahnya itu minal adah gitu. minal ada. Dari tradisi adat gitu. Kalau tradisi nggak melanggar syariat itu boleh kan? Boleh. Nah, itu boleh. Cuman masalah ini kenapa Jadi harus menurut sampai antum setelah dengar dari itu menyelisih syariat atau enggak, Enggak itu lah. salah satu penghormatan. Penghormatan. kita. nggak boleh gitu. Apa yang salah pun salah. Mana yang betul? Tadi minum boleh lah. Eh. Banyak kurapatnya. Enggak, ini pun ropat. Astagfirullah. Ya, Salam dulu, salam. Gini. Kita itu bahkan Rasulullah SAW melarang seseorang sujud kepada makhluk. Habis Selain sujud kepada nggak? Allah. Kami harus nggak tadi? Kan? Itu awal memang gitu. Tadi ini mau cium kaki, bentar lagi cium apa kaki sujud dari- ya?
Oh, aku tengok udah kayak gini. Udah nggak cium kaki gini, gimana? Ya, Kan nggak kenal kan? maknanya beda kami tadi. Bayangin. Aneh Saya lihat. guru antum duduk di atas, kalian duduk di bawah, apa nggak? Kalau sujud Bayangin, apa? Tercium lagi di kaki lah. bayangin. Tadi Ustaz tadi itu ngajarin anak itu baca, ngaji juga. Iya. Ngajarin anak tuh Itunya buru-buru. nggak Jadi dipikirin. dari awal anak tuh kayak Iya. memang Itu itu udah kayak menghormati anggap guru orang itu. tua gitu. Menghormati guru, Terus, menghormati Ya, ulama, ya itu Gitu sewajarnya. diajarin. Cara kita menghormati nggak harus segulu-gulu itu loh gitu. Ini ada yang cium-cium tangan bolak-balik, terus nanti ada yang sujud-sujud, ada yang bahkan katanya kalau ingin koromah ataupun ini minum air kakinya, minum apa namanya cucian air makannya katanya. Ana pikir kok bisa gitu loh. Mau gimana keberkahan yang mereka maksud gitu. Jadi gini loh, kan kayak Anda bilang tadi, itu kan sebuah adat. Maksudnya itu apa namanya tadi itu ya? adat tradisi. Tradisi. Sebuah aktivitas yang dilakukan. Rasulullah apa katanya? turun-temurun. Apa kata Rasulullah? Apa? Yang mana? Ketika itu adat itu Hormatnya seorang nggak guru. menyelisihi syariat, itu boleh. Itu menyelisih nggak? Ya, Kan menghormati gue bilang guru. tadi penghormatan. Setiap negara itu berbeda-beda cara penghormatannya. Kalau penghormatannya seperti itu salah nggak? Ini jangan salah. Ya udah menyelisih dong, kan nggak boleh. Masih salah. Salam kalau salamnya kayak gini nggak masalah gini ya. Ini tadi si kawan itu. Kan, setidak kan kita tuh. Sini salam. Tunggu dulu. Ku praktekkan namamu. Antum pasti ketika ku praktekkan dulu Tunggu. samamu. Antum pasti bisa membedakan antara antum sama rakyat biasa sama Seorang guru. sama pejabat misalnya, bupati datang. Itu pasti spesial kan? Spesial. Bupati, gubernur, Ya presiden. salam kalau salamnya seperti ini Bukan. masalah. Ini apalagi tokoh agama. Habib kita udah Harus lebih ya, guru kita. harus lebih dah. Iya, Iyalah. maksud anak kalau Masa orang biasa aja kita hormati. kalaupun salam cium lah, oke, salam cium kan boleh kan tuh. Segini saja gini Dah, ini kok gini sampai merendahkan ini diri. Itu bentuk penghormatan. Itulah yang dilarang di Penghormatan. Islam. Bukan dilarang. Macam mana? Bukan dilarang ya, orang Islam memang larang itu. Antum nggak suka ya urusan antum. Ya penting Mau terima kalau enggak, adat enggak. itu sesuai dengan Atas samina wa ta'na. ya udah boleh. Ini salah. Apa salah itu, pula? Adat itu boleh dilakukan ketika tidak Menyelisihi. menyelisih. Antum masa ketika ada pejabat datang antum baru beri hormat. Iya, terus. Pasti bisa membedakan kan? Betul. Antara biasa dengan pejabat kan? Iya. Ini apalagi orang berilmu. Betul. Orang berilmu. Tapi nggak seperti itu caranya. Harus dicium kakinya. Harus gitu. beda lah. Seperti itu caranya. Bukan salam seperti biasa gini. Nggak seperti itu caranya. Astagfirullah. Penting salam nih salam. Ya salam Diajarkan boleh. Rasulullah kan? Salam kita Iya, gini, betul. salam, bersalam. Kalau kita boleh kayak gini, ini kan orang berilmu. Allah. Beda loh orang berilmu. Yang sama dihargai orang ilmunya bukan salah. Iya. Harus Yang begini. kita hargai lah. Menghargai Cara harus kita gitu. memuliakan Praktek ulama, ilmunya, itu dah. cara kita memuliakan ulama bukan cium-cium seperti itu, bukan kita sujud-sujud, bukan kita apa namanya sampai cium tangannya itu, bukan. Tapi ilmunya kita amalkan. Cara kita memuliakan ulama yaitu kita datang ke majelisnya, kita dengarkan kajiannya, kita ambil ilmunya, kita amalkan ilmunya. Cukup. Itu. gitu juga kan? Kalaupun kita ada rezeki misalnya, kita ingin membantu guru kita, dia membutuhkan Untuk bantu. berdakwah. Untuk dakwahnya kita bantu. Itu Itu baru. Itu baru memuliakan, bukan sekedar datang, ada Habib. Woi, ada Habib, woi. Lantai orang buru-buru minta berkah, cium. Balik-balik sampai gini. Itulah. Bahkan ada yang sampai sujud. La haula wala Itulah bentuk keberkahannya di situ. Itu dia. Keberkahan di ulamanya di situ. Keberkahan itu di ilmu. Itu salah satu contoh kita tuh Salah satu memuliakan adab. dia walaupun kita nggak punya uang. Anak ya, Adab itu anak penting. nggak pernah lihat contoh dari sahabat itu mereka sujud ke Nabi. Al-adabu fauqal ilmi kan?
Ya adabnya jangan sampai sujud-sujud gitu. Bukan. Itu apa? Dalil kan? Justru itulah ada kepada Allah itu kan sholat kita Ada bu. sujud. Fokal ain. Itu. Ya enggak ngaruhnya apa sama ini? Kalau Sujud adab itu hanya sama Allah bukan sama itu- manusia. Bukan ya. Adab itu kan di atas Ya ilmu Allah Bang gitu. Fadil, Kita sesempit itu kah? membungkukkan kepalanya nggak boleh. Mangan sesempit itu. Gena. Kita ambil contoh para sahabat itu nggak pernah sampai dia sujud-sujud, cium-cium tangan Nabi itu nggak pernah. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja melarang kita ketika datang orang kita berdiri menyambutnya nggak boleh. Itu kan nggak boleh. Ah. Ini kan salam untuk bilang. Berarti berselisih dong. Kebiasaan sama syariat nih. Ketika dibenturkan, mana yang antum pilih? Adat nih, adab. Adab apa Mana antum syariat? pilih? Tapi Coba. Coba Tapi di sana. hadisnya loh. Aku tadi dengar dari Ustadz kita kasih kan, hendaklah kamu mencium terus juga bersujud di hadapan gurumu gitu. Mana dalil antum sini? Karena guru kita kan. Ini kayak dia udah di atas doib lagi dan kita. Ini ya. Hal-hal seperti inilah Habis yang buah-buahan menyebabkan tadi nih. hal-hal seperti ini yang menyebabkan orang banyak terjerumus. Aku nggak tahu kalau asli atau enggak itu hadisnya. Cuma ya, Makanya guruku kita harus gitu. teliti dulu. Ini hadisnya sahih apa enggak ataupun hadis palsu gitu. Ana baru dengar ini terkejut ana harus iya. sujud gitu. Emang ada hadis palsu? Ada. Setahuan, Hadis setahuan. mana ada derajatnya? Setahuan. Nggak semuanya bisa Rasulullah pakai Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya membenarkan seseorang itu sujud pada satu orang saja. Kalaupun sujud itu boleh. Kalaupun boleh. Kalaupun boleh sujud itu. Tahu apa? Sujudnya seorang istri kepada suaminya. Kalaupun boleh sujud. Tapi kan nyatanya nggak boleh. Tak akan kuperintahkan umatku sujud kecuali satu orang katanya. Kalaupun bolehnya sujud. Itu asli. Hadis sahih. Hadis sahih itu. Hah. Suruh terkenal. Dan sekarang orang salah memaknai makna memuliakan guru. Mereka terlalu berlebihan, gulu. Apa gulu itu? Gulu itu Gulu berlebihan. Maksudnya memang dia orang berilmu. Orang yang mengajarkan kita tentang ilmu, kita muliakan. Cuman cara, nih ya, Anda tegaskan ini. Cara kita memuliakan itu yang keliru. Tidak boleh kita mengkultuskan seseorang, baik itu ulama sekalipun, melebihi kultus kita kepada Allah. Bahkan kita sampai sujud loh. Nggak boleh kita sujud kecuali kepada Allah. Jatuhnya kok berlebih-lebihan lama-lama. Awalnya kan memang cium tangan itu. Cium tangan. Nanti Lagi cium kaki. Nanti cium kaki. Udah. Nanti sampai parahnya ada yang minum air cucian kaki gurunya. Kayak air berkah namanya. Kan? Berkah dari duduk mana? tadi. Gitu. Apa udah pernah datang belum ke majelisnya? Bukan masalah kita datangi majelisnya, tapi masalahnya apa yang diajarkan majelisnya. Kalau hanya kesemuan kesia-siaan, Emangnya yang diajari memang cium-cium kaki gitu kan enggak kan? itulah anak khawatirnya banyak teman-teman terpikat dengan itu. Terpikat dengan apa namanya? Ini ya, logikanya. Ini ada ulama yang katanya diulamakan. Dia buat pengajian, tapi kajiannya tuh kayak konser loh. Banyak ada ya. Ada. Katanya ini maaf cakapnya ini Habib gitu kan, ulama gitu. Tapi di situ dia goyang gitu, joget. Nanti cewek-ceweknya nanti kayak gini dia joget. Oh, aku tahu. Tanahku jangan biar aku jogetan. Bayangkan coba kan anak ketika lihatnya ini Tahan, bilang tahan. mereka itu pengajian. Itu bilangnya untuk dakwah. Isinya konser. Isinya kok konser gitu. Malah joget-joget, ada yang joget kayak gini. Kayak gini dia. Anda lihat itu anak, ya Allah ya Rabbi. Kok kayak gini lah. Ada orang yang membenarkan kayak gini gitu. Itu strategi dakwah. Nah. Itu dia. Strategi dakwah. Ya, agar strategi dakwah. Pemuda-pemuda tuh. Dengan mendekati psikologi. Iya, Anda paham. Maksud Anda gini, jadilah yang cerdas loh. Kita ini generasi emas gitu. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan isu-isu demikian. Kasihan loh bangsa ini. Sumpah lah.
Bahkan orang ngaji itu Al-Quran dan hadis loh yang dibahas. Itu yang benar, pengajian yang benar yang dibahas Al-Quran dan hadis qaulul ulama, qaulur rasul. Bukan konser ya? Bukan konser, joget-joget. Malah ini orang yang diustadkan itu, orang yang dianggap ulama itu yang joget. Kan fitnah itu jadinya. Terus yang melihatnya itu, yang melihat dia joget itu siapa? Perempuan-perempuan yang terbuka, yang tidak ada hijabnya sitar. Terus perempuannya ikut joget di depan dia. Jadi fitnah. Masalah asiknya asik aja lah, namanya maksiat. Itu istilahnya maksiat yang dibumbui ataupun ditutupi dengan isu ataupun dengan embel-embel pengajian. Apa bedanya sama diskotik? Bedanya cuman bedanya ya mungkin ini pengajian gitu. Itu jadi fitnah. Makanya Nabi bilang, kita tuh boleh memuliakan guru, kita itu boleh menjaga kemuliaan menjaga kehormatan guru, tapi nggak kayak gitu caranya. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Paham apa, Din? Paham. Ya kayak mana? Misalnya antum orang Jepang, antum bilang tadi orang Jepang tuh kalau salam harus gini. Itu benar apa salah? Di syariat kita tuh melarang. Tapi gimana kalau misalnya antum orang Jepang dan antum beragama Islam? Kita tuh menghargai kebiasaan orang daerah sana. Betul. Tetapi kalau kita sudah tahu tentang larangan itu ya kita tinggalkan. Kan kaidahnya ketika syariat berbenturan dengan adat. Masalahnya kita kan negara orang lain. Iya. Antum mau tunduk manusia apa sama syariat itu? Iya, maksudnya kan. Mau takut sama manusia apa takut sama Allah? Ya Allah lah. Ya, jadi itu. Kan, ya betul, makanya kata Rasul itu kita tuh di akhir zaman ini seperti menggigit ini. Iya, aneh gitu. Menggigit arang gitu. hah? Asing. Kenapa gitu? Asing. Susah. Berat. Kalau kita ingin menerapkan syariat itu siap-siap kita terasing. Seperti menggigit gigi geraham kita ini. Contohnya kita ya kan? Kita mendengarkan syariat menghormati sang guru. Kalian. Kayak gini. Kalian yang kurang main jauh. Cuman modal ikut-ikutan, memuliakan, tapi bodoh gitu. Maksudnya itu kurang berilmu gitu. Ya kita semua bodoh lah. Makanya kita perlu belajar kan. Iya. Orang Makanya anak kasihan betul anak kasihan ini. Maksudnya kita pun tidak kita akui kita ini memang masih kurang dalam ilmu. Ya Bang Bil kan? Masih bodoh juga. Kita bodoh masih bodoh. Cuman jangan terlalu bodoh gitu loh. Ada lagi embel-embel ya anak khawatirnya nanti bisa jadi agama itu dijadikan bahan nafsu. Contohnya? Misal. Contoh gini kan, bisa jadi agama itu dengan embel-embel agama, embel-embel orang soleh, embel-embel dakwah. Buat dia jamaah itu, gitu. Buat jamaah menjadikan dia sebagai orang yang baik, orang yang suci. Bisa jatuh pada nanti jatuhnya orang gulu gitu kan, nabi palsu gitu kan. Oh, bisa nikah batin ya kan? Nikah batin gitu kan. Ane na ante boleh. Kan bahaya itu. Anak ante. Anak ante boleh gitu. Dengan hal demikian dia sampaikan para jamaah yang fanatik yang telah terbodohi kurang literasi, kurang ilmu, ini adab, ini ini harus soleh. Karena kita kurangnya ilmu nih. Bukti kurangnya ilmu apa? Kita memandang sesuatu yang kesesatan itu, keburukan itu seperti adab. Nauzubillah, itu betul. Kelas sekali kata-katanya Mabil. Ini udah melenceng gitu kan dari kelas sekali kata-katanya Mabil. Itulah kita nih. Indonesia ini sekarang khawatirnya kita gitu. Kita menganggap karena bodohnya kita ini, hal-hal yang berbau kesesatan itu kita anggap sebuah adab. Atau memang itu ajaran Islam kayak gitu. Saking kita kurangnya membaca Al-Quran ataupun hadis. Saking jauhnya kita dari ilmu kan. Ya, intinya ini air anda bawa pulang. Kebetulan air galon anda habis, belum beli. Anda bawa pulang. Kalaupun ini Bang Fadil bilang doa, udah didoakan, mudah-mudahan ini menjadi air yang diruqyah, ini syar'iyah. Boleh diminum kan? Wallahu alam. Udah minum. Tadi aku dapat di sana. Oke. Ya, berarti nggak jadi dijual kan? Kemana udah dibongkar ke dok jadi. Oke. Apa nih? Kenapa? Kenapa macam asin-asin gitu? Kan? Ada feeling bukan air keran ini kan? Air apa ini? Kan udah diludahin. Dikasih tadi. Ada kan? Ada feelingku. Tadi katanya ini berbaris-baris, berbondong-bondong. Percaya ente? Percaya tadi. Percaya sama dia? Beliau ini makelar, jualan. Dia ini makelar. Agen.
Semua di agen nih. Dia menjual sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Modal Enggak. modal 5.000, bisa 5 juta ini. 10 juta, 5 juta. Itu yang duduk kita kan. Oke. Jadi kita nih harus lebih cerdas. Jangan sampai kita terbawa arus dengan hal-hal yang demikian. Kalaupun kita beragama, kita cinta terhadap agama, tetapi jangan sampai kita salah pilih guru. Salah pilih ajaran. Islam itu sama semua. Baik Islam di luar negeri, Islam Indonesia, Islam Arab itu sama. Kalau kita sama-sama tunduk pada satu dalil, Al-Quran dan hadis, akan sama jalan dan praktik agama kita. Apa yang membuat itu berbeda? Karena kebodohan dan pemahaman yang keliru. Paham sampai di sini? Tip. Sam, paham? Paham. Mapadil, paham? Paham. Oke, jangan lagi mudah terpengaruh dengan isu-isu agama yang melanasnamakan mistis-mistis demikian. Kamu bawa? Nggak jadi Ya bawa? bawalah, nanti kalaupun ini air keran ku rebus dulu. Asin tadi. Nggak apa-apa, ku rebus dulu. Makanya Ya aneh curiga juga ini. Curiganya apa? Ini bukan air bagus, Cok. Iya, makanya nanti bekas suka. Udah lah, naudzubillah. Oke lah, Mambil. Dah. Aku pulang ya. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Bapak Din, makasih airnya. Yuk. Bener nggak jadi jual nih? Udah minum air kalian aja lah.